Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, kami dari D3 Reguler 1. Perkenalkan, nama saya Delta Masyarakat dengan 22154331. Perkenalkan, saya Lucia Era Ardita dengan NIM 2215471007. Perkenalkan, saya Liputan Sertifikasi Nandani dengan NIM 2215471033. Perkenalkan, nama saya Dinda Yuni Logisti dengan NIM 2215477105. Perkenalkan, saya Sintia Kurniawati dengan NIM 2215471004. Di video kali ini, kami akan membahas tentang penyuluhan anti korupsi. Mari kita simak videonya berikut ini. Materi kami adalah peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Apa sih itu korupsi? Korup artinya buruk, suka menerima uang, suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Koruptor adalah orang melakukan kegiatan korupsi. Korupsi merupakan tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusak karena merugikan negara dan masyarakat luas. Gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, survei, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran 3 unsur utama, yaitu pertama pencegahan, kedua penindakan, yang ketiga peran serta masyarakat. Peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan gerakan anti korupsi. Sejak dulu telah terbukti peran mahasiswa sebagai motor penggerak dalam peristiwa-peristiwa besar. Bermula dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, hingga Orde Reformasi tahun 1998. Hal ini menjadi bukti keampuhan gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan. Selanjutnya, mahasiswa dapat berperan nyata melalui edukasi dan kampanye yang merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang sifatnya represif. Melalui program edukasi dan kampanye dapat dibangun perilaku dan budaya anti korupsi antar sesama mahasiswa atau jenjang lebih rendah lagi, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Pelibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi yang pertama yaitu lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswa yang sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya, sesama mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. 2. Lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindakan korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan lagu, film, software, tas, sepatu, dan sebaliknya? Jika ada, keluarga kita seperti itu, hendaknya kita menasehatinya. Yang ketiga yaitu di masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengganti lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar.
Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya seperti pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, dan pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Keempat yaitu di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Kesimpulan dan pesan yang kita ambil adalah mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki. Diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, serta mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Cegah korupsi lebih baik daripada memberantas korupsi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.